Halo rekan-rekan, kembali lagi di Fox Film. Kali ini, aku akan membawa alur cerita dari live action anime terkenal yaitu Rurouni Kenshin atau yang kita kenal sebelumnya dengan Samurai X. Film yang berjudul Rurouni Kenshin The Beginning ini merupakan film kelima atau terakhir dari saga Rurouni Kenshin yang baru saja dirilis. Namun, secara alur waktu, film ini merupakan awal dari kisah Samurai X, menceritakan tentang Kenshin yang masih menjadi pembunuh yang berdarah dingin hingga dirinya mendapat julukan sebagai Batosai atau Sang Pembantai. Di film ini juga diceritakan kisah cinta Kenshin dengan seorang wanita yang bernama Tomoe yang berakhir tragis. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini semakin berkembang. Penasaran dengan ceritanya? Oke guys, let's go! Film diawali dengan sebuah prolog yang menceritakan awal mula kisah Samurai X. Ketika Jepang telah membuka diri terhadap dunia luar, ada kelompok yang ingin menggulingkan kekuasaan shogun untuk mengembalikan otoritas kekuasaan kepada kaisar yang disebut kelompok restorasi era baru. Hal ini pun membuat kubu pendukung shogun terlibat pertarungan dengan kelompok restorasi ini. Kemudian scene berlanjut dengan adegan seorang pria, kita panggil saja Ipul, yang berlari ketakutan. Kemudian dia tiba di suatu tempat. Di tempat itu terdapat beberapa pasukan dari keluarga Tsushima, pendukung shogun, yang tengah menahan seorang pria misterius. Lantas saat tiba, Ipul diperintahkan untuk melihat pria yang tengah mereka tahan. Karena sebelumnya, Ipul sempat diserang oleh seseorang yang misterius dan diduga kuat jika pria yang mereka tahan adalah pelakunya. Akhirnya, dugaan mereka benar adanya. Pria misterius itu adalah Himura Kenshin, sang Batosai, atau Kenshin, sang pembantai yang sangat haus darah. Ternyata, Kenshin sengaja menyerahkan diri sebagai jebakan agar bisa membunuh mereka semua. Kenshin pun dengan beringasnya membantai siapapun yang ada di situ. Ipul yang sangat ketakutan berhasil kabur dari pembantaian tersebut. Setelah pembantaian itu, kemudian Saito yang adalah kapten subdivisi skuad ketiga Shinsengumi atau polisi khusus bersama anak buahnya datang untuk menyelidiki pembantaian tersebut setelah menerima informasi itu dari Ipul. Kemudian, salah satu anggota polisi khusus ini yang bernama Okita Souji berkata jika pelakunya adalah Batosai, sang pembantai. Dia juga mengatakan jika Batosai adalah manusia berdarah dingin tanpa emosi seperti mesin pembunuh. Selanjutnya, scene memperlihatkan Kenshin sang Batosai menuju mendekati kelompok dari Inspektur Shigekura. Mereka adalah kelompok yang juga mendukung shogun. Lantas dengan cepat, Kenshin membantai kelompok tersebut. Namun salah satu anggota kelompok itu yang bernama Akira belum juga mati. Dengan kondisi rintih, Akira kembali bangun, pantang menyerah begitu saja. Akira sempat berkata bahwa dia tidak boleh mati sekarang karena ada orang yang dia cintai di luar sana. Kenshin kembali menebas pedangnya. Namun di saat yang bersamaan, Kenshin mendapat luka di pipinya hasil dari tebasan pedang Akira. Dalam kondisi sekaratnya, pria muda itu menolak mati. Akhirnya, karena emosi mendapat bekas luka di pipinya, Kenshin langsung membunuh Akira tanpa ampun. Dengan sikap dinginnya, Kenshin kembali ke penginapan di malam itu. Keesokan harinya, ia mendengar pembicaraan beberapa orang jika pendukung shogun masih banyak di luar sana. Kemudian Kenshin pergi menemui pemimpinnya dan juga pemimpin dari pasukan perlawanan, yaitu Kogoro Katsura. Katsura memperingati Kenshin untuk berhati-hati terhadap kelompok serigala Mibu, yaitu para polisi Shinsengumi.
karena kelompok Shinsengumi ini telah menganggap Kenshin sebagai ancaman terbesar mereka, hingga mereka akan melakukan apapun untuk membunuh Kenshin. Kemudian kita flashback ke setahun sebelumnya, saat awal mula Kenshin bergabung dalam pasukan perlawanan ini. Berawal dari Katsura dan sahabatnya yang bernama Shinsaku Kasugi yang tengah merekrut prajurit demi sebuah revolusi era baru untuk menggulingkan shogun. Disinilah awal mula remaja pendiam yang bernama Himura Kenshin datang untuk ikut bergabung. Dia juga sempat ditanya kenapa ingin bergabung. Kenshin menjawab jika dirinya ingin menggulingkan shogun untuk memulai era baru. Di saat yang sama, ada seorang pria arogan yang hendak menguji kehebatannya karena mengira Kenshin hanyalah seorang petani biasa. Awalnya Kenshin menolak untuk adu pedang. Hah? Adu pedang? Hehe. Namun, atas dorongan dari Takasugi, Kenshin pun menerima tawaran untuk berduel. Ia dengan sangat cepat berhasil menunjukkan kehebatannya dengan menebas celana pria itu dan membuat pria tersebut terbengak-bengak. Katsura yang melihat pertarungan itu lantas memuji Kenshin dan pada saat itu juga dia diterima masuk ke dalam kelompok perlawanan mereka. Kembali ke masa sekarang, malam harinya Kenshin sedang asyik ngopi amer di sebuah warkop Pak Muhyiddin. Pada saat itu muncul seorang gadis misterius yang berani pergi ke sebuah bar sendirian, di mana pada zaman itu sangat aneh jika melihat seorang wanita yang keluar malam-malam sendirian. Gadis ini pun memesan sake. Namun ada dua pria genit yang mengaku dari prajurit kekaisaran mengganggunya. Karena membuat suasana resah dan gak sanggup dengar bacotan dari kedua pria itu, Kenshin pun memutuskan untuk mengusir mereka dengan perintah bernada ancaman. Pada saat Kenshin akan kembali ke penginapan, dia dihalau oleh kedua prajurit cengengesan tersebut. Mereka berdua tidak terima atas perlakuan Kenshin yang dirasa merendahkan mereka. Pada saat mereka akan menyerang Kenshin, mereka tiba-tiba malah dibunuh oleh asasin yang juga hendak membunuh Kenshin. Pertarungan pun terjadi antara asasin itu dengan Kenshin. Namun pertarungan tak berlangsung lama karena Kenshin dengan cepat menghabisi penjahat tersebut. Di akhir pertarungan, Kenshin terkejut oleh kehadiran wanita tadi yang telah berlumuran darah akibat percikan dari darah asasin, dan ternyata wanita ini juga menyaksikan pertarungan mereka. Tiba-tiba wanita itu pingsan. Karena Kenshin tak ingin meninggalkan saksi, dia pun membawa wanita itu ke penginapannya. Keesokan harinya, Kenshin melihat wanita yang dibawanya semalam mondar-mandir membawa perlengkapan dapur, dan ternyata ia sudah bekerja di penginapan tersebut. Kenshin pun menanyakan bagaimana kondisi wanita itu, apakah sudah enakan atau belum. Ia juga menanyakan nama wanita itu, dan akhirnya diketahui jika nama wanita tersebut adalah Tomoe. Setelah selesai makan, Kenshin mengajak Tomoe ke kamarnya. Hah? Ngapain tuh? Kenshin pun menyuruh Tomoe segera meninggalkan tempat penginapan ini dan kembali ke keluarganya. Namun Tomoe berdalih jika ia tidak punya keluarga dan menyinggung soal pembunuhan yang dilakukan oleh Kenshin semalam. Kenshin pun berkata bahwa dia hanya membunuh para pendukung shogun demi era baru yang penuh kedamaian. Dan lagi pula tidak sembarang orang yang dia bunuh. Di malam hari, Kenshin melapor ke Katsura yang sedang mengunjunginya bahwa dia diserang oleh orang misterius karena mengenalnya sebagai Batosai. Katsura kemudian curiga jika kemungkinan ada seseorang pengkhianat di dalam kelompok mereka. Singkat cerita, Shin berpindah memperlihatkan sang Batosai kembali beraksi untuk terus memburu targetnya dan membantai para pengikut shogun. Saat dia kembali ke penginapan, ia pun membersihkan diri dari banyaknya darah orang yang dia bantai. Tomoe datang menghampirinya dan mengatakan bahwa dia tidak bisa tidur saat Kenshin keluar. Sembari membari kain lap, Tomoe juga bertanya apakah Kenshin akan terus membunuh. Namun Kenshin hanya diam membisu. Keesokan harinya, sembari membantu pekerjaan rumah tangga, Tomoe terlihat murung tanpa senyum. Ia hanya sedikit tersenyum saat merapikan kamar Kenshin. Di sebuah tempat penempaan pedang, Katsura
membuat rapat rahasia bersama Izuka dan Katagai mengenai identitas Tomoe. Mereka mencurigai Tomoe sebagai mata-mata karena ia tiba-tiba hadir di hidup Kenshin. Padahal dari aksen berbicaranya, Tomoe bukan penduduk kota Kyoto. Dari cara Kenshin berinteraksi dengan Tomoe, Izuka meyakinkan Katsura jika Kenshin telah melunak pada Tomoe. Di malam yang sama, Katsura langsung menemui Tomoe yang tengah menunggu Kenshin di kamarnya. Katsura menceritakan tujuan mereka menggulingkan Shogun dan juga menegaskan kenapa Kenshin harus menjadi mesin pembunuh. Di akhir pembicaraan, Katsura dengan tegas memperingatkan Tomoe agar jangan menjadi penghalang bagi mereka dan juga berkata jika Tomoe jangan lakukan apapun untuk menumpulkan pedang Kenshin, yang berarti jangan sampai Kenshin enggan membunuh karena bujuk rayu Tomoe. Keesokan harinya, Tomoe mengajak Kenshin jalan-jalan di sebuah festival rakyat. Sembari melihat pertunjukan dari beberapa bocil, Tomoe mencoba untuk mempengaruhi Kenshin agar berhenti membunuh. Namun Kenshin tetap berkata jika demi perubahan zaman, seseorang harus menggunakan pedangnya. Di markas Shinsengumi, anak buah Saito berhasil menangkap salah satu dari anak buah Katsura dan mengetahui rencana Katsura untuk membakar istana Tsushima pada malam festival rakyat berlangsung. Saito pun memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan rencana Katsura tersebut. Di malam harinya, Saito dan pasukannya langsung bersiap untuk menyerang dan menangkap semua anggotanya Katsura. Mereka kemudian menyerbu penginapan tempat anak buah Katsura tinggal. Kenshin yang mengetahui hal tersebut dari Izuka kemudian langsung melesat berlari ke penginapan yang menjadi target Saito. Di sisi lain, pasukan Saito berhasil memergoki dan membunuh banyak anggota Katsura. Seorang anggota Katsura yang bernama Ilham berhasil kabur dari pembantaian itu dengan merintih kesakitan. Namun di tengah perjalanan, ia berhasil dihalau oleh Okita Souji. Beruntung nyawanya dapat selamat ketika Kenshin berhasil menemui mereka. Okita belum menyadari jika Kenshin adalah Batosai yang selama ini mereka buru. Kenshin dan Onryo Okita, maksudnya Okita Souji, saling berhadapan memulai pertarungan adu pedang. Di tengah pertarungan, Okita akhirnya menyadari jika Kenshin adalah Batosai. Mereka pun bertarung dengan sangat seimbang. Namun di akhir pertarungan, penyakit dari Okita kambuh dan membuatnya melemah. Belum berhasil Kenshin membunuh Okita, Saito bersama rombongan akhirnya tiba untuk membantu Okita dan bertarung melawan Kenshin. Saat Saito akan bertarung, anak buah Katsura menghampiri mereka dan mengajak Kenshin untuk segera pergi. Kenshin sempat tak mau dengar, namun karena itu merupakan perintah Katsura, akhirnya Kenshin pun pergi juga. Di malam yang sama, tepatnya 19 Juli 1864, kebakaran besar melanda kota Kyoto yang disebabkan oleh para pendukung Shogun. Insiden ini disebut insiden Kinmon. Keesokan harinya, di tempat penginapan biasa, terlihat sisa-sisa pasukan restorasi Katsura yang semakin frustasi akibat kejadian semalam. Izuka yang sudah sangat frustasi mengamuk dan mengatakan jika semakin banyak pasukan Shogun yang berkeliaran mencari mereka sejak kejadian di Ikedaya. Mereka juga dituduh telah memberontak kepada kaisar akibat insiden kebakaran kota Kyoto, sehingga mereka saat ini dicap sebagai public enemy. Katsura pun tiba dan memerintahkan mereka untuk mundur karena Saito dan anak buahnya bisa kapan saja menyerang mereka. Pada malam hari, saat Kenshin sedang tertidur, Tomoe datang untuk menyelimutinya. Namun Kenshin yang terkejut hampir saja menebas leher perempuan itu. Tampaknya Kenshin telah mulai frustasi dengan perjuangan ini. Namun Tomoe menguatkannya dengan berkata jika dia akan tetap bersama Kenshin lebih lama lagi dengan alasan untuk meredam amarah Kenshin. Namun tiba-tiba kediaman mereka disergap oleh kelompok Shinsengumi dan mengharuskan mereka semua untuk kabur. Dalam pelarian ini, rombongan Katsura terpisah dengan Kenshin yang berhasil kabur bersama Tomoe. Di siang harinya,
Di tengah kota, mereka berjumpa kembali secara kucing-kucingan. Katsura mengatakan bahwa dia harus bersembunyi sembari menunggu kesempatan karena saat ini belum saatnya untuk beraksi. Kenshin yang sudah gundah gulana bertanya tentang nasibnya ke depan. Katsura pun memberi mandat kepada Kenshin untuk menghindar lebih dulu dari keramaian karena pasukan pendukung Shogun yang semakin banyak sedang berkeliaran di luar sana. Oleh karena itu, Katsura memerintahkan Kenshin untuk pergi ke sebuah desa di luar Kyoto. Tak lupa, Katsura juga memohon kepada Tomoe untuk mendampingi Kenshin dengan berpura-pura menjadi istri Kenshin. Tomoe pun ikut bersama Kenshin usai Kenshin mengajaknya untuk tinggal bersamanya. Kenshin dan Tomoe pun pergi ke desa tersebut dan mendapati sebuah rumah yang tidak berpenghuni untuk mereka tinggali. Mereka pun mulai menjalani kehidupan layaknya rakyat biasa. Kenshin mulai bertani dan Tomoe membantu tugas rumah tangga. Hari-hari mereka habiskan dengan bertani dan menikmati kehidupan pedesaan seperti layaknya suami istri. Namun pada suatu malam, saat Kenshin sudah tertidur pulas, Tomoe tampak menangis. Entah hal apa yang sudah terjadi padanya. Keesokan harinya, di saat Kenshin yang tengah menikmati masakan dari Tomoe, ia mengungkapkan jika prinsipnya untuk membunuh orang demi era baru merupakan sebuah kesombongan. Kenshin akhirnya mengungkapkan jika sekarang ia telah merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang ia dapat semenjak tinggal bersama Tomoe. Tomoe pun tersenyum mendengar hal itu. Pada hari-hari berikutnya, akhirnya Kenshin dapat memanen tanaman di ladang. Ia tersenyum bahagia dengan hasil panen yang bagus. Tomoe yang ikut melihat hal itu juga ikut bahagia melihat sang Batosai yang biasanya bersikap dingin kini dapat tersenyum. Tak lama setelah itu, Izuka datang mengunjunginya. Ia mengungkapkan bahwa situasi di Kyoto semakin memanas. Bahkan Katsura, pemimpin mereka, mendapat julukan Kogoro Kabur, sehingga untuk saat ini mereka hanya bisa menunggu. Izuka kemudian pergi dan meninggalkan beberapa uang untuk Kenshin. Di tengah perjalanan, Izuka tiba-tiba berbelok arah menuju ke tengah hutan. Namun Katagai sempat melihat Izuka dan mengikutinya. Izuka menuju ke sebuah rumah yang berada di hutan itu dan ternyata dia berjumpa pasukan bayangan utusan Shogun. Tak disangka, ternyata mata-mata selama ini yang berkhianat adalah Izuka. Ia pun bertemu dengan pimpinan kelompok itu yang bernama Tatsumi dan memberi informasi jika Kenshin mulai melemah. Pada saat mereka sedang merencanakan pembunuhan terhadap Kenshin, Tatsumi mengetahui jika Katagai diam-diam mematai-matai mereka. Katagai pun kepergok dan dibunuh oleh pasukan bayangan. Izuka terkejut mengetahui Katagai di sana dan mati. Ia pun mengatakan jika Katsura mengetahui Katagai hilang, maka rencana mereka dapat buyar. Oleh karena itu, Tatsumi memerintahkan pembunuhan Kenshin secepatnya. Ketua kelompok ini akhirnya mengutus seorang remaja yang bernama Enishi ke kediaman Kenshin. Enishi pun tiba dan bertemu dengan Tomoe. Tomoe pun langsung memeluk erat adiknya tersebut. Ya, ternyata Enishi ini merupakan saudara satu-satunya yang dimiliki Tomoe. Enishi mengungkapkan kepada Tomoe bahwa pasukan bayangan yang berpihak kepada Shogun untuk melacak dan membunuh Kenshin ada di dekat mereka. Dia juga mengatakan bahwa ini adalah kesempatan mereka untuk balas dendam. Namun mungkin karena Tomoe mulai jatuh hati pada Kenshin, misi untuk membalas dendam dia batalkan. Tomoe pun menyuruh Enishi untuk segera pergi. Kenshin yang baru pulang berjumpa dengan Enishi. Namun Enishi melihat Kenshin dengan sinis dan ia pun langsung pergi. Tomoe mengungkapkan jika lelaki itu adalah adiknya. Kemudian Kenshin mengobrol dengan Tomoe secara intens. Pada momen inilah, kemudian Tomoe mengungkapkan kisah hidupnya yang sangat tragis. Setahun yang lalu, Tomoe pernah bertunangan dengan kekasihnya. Namun, karena kekasihnya miskin, maka demi mencari biaya untuk menikahi Tomoe, kekasihnya ini bersedia untuk menjadi pasukan Shogun di Kyoto. Namun, beberapa waktu yang lalu, dalam suatu peristiwa, kekasihnya ini gugur akibat dibunuh oleh pendukung restorasi era baru. Tomoe sangat terpukul dengan kejadian itu. Ia menceritakan masa lalunya dengan penuh rasa pilu.
Kenshin yang ikut merasa kesedihan itu langsung memeluk Tomoe. Dan adegan yang kalian cari-cari akhirnya terjadi. Mereka pun skidi pap-pap dengan muslihat. Selesai skidi pap-pap, mereka saling mengungkapkan jika mereka telah saling jatuh cinta. Kenshin berjanji akan memberi kebahagiaan baru kepada Tomoe. Keesokan paginya, setelah Tomoe selesai menulis buku hariannya, ia meninggalkan rumah dan Kenshin yang masih tertidur. Tomoe pergi entah kemana. Saat terbangun, Kenshin pun mencari Tomoe, tetapi Izuka kembali mendatanginya dan mengungkapkan jika mata-mata yang selama ini mereka cari adalah Tomoe. Hal itu berdasarkan buku catatan milik Tomoe. Di buku itu, Tomoe menceritakan jika tunangannya yang telah meninggal akibat dibunuh Kenshin. Kalian ingat dengan adegan pembunuhan seorang pria yang menolak mati? Ya, pria yang bernama Akira itu ternyata merupakan tunangan Tomoe. Jadi sekarang terungkap kenapa Akira meminta ampun kepada Kenshin demi orang yang dicintainya di luar sana. Dan orang yang dicintainya itu adalah Tomoe. Karena Tomoe mengetahui jika Akira dibunuh oleh Kenshin, maka Tomoe bergabung dengan kelompok Tatsumi untuk membalaskan dendamnya pada Kenshin. Sehingga Tatsumi memerintahkan Tomoe untuk mendekati Kenshin dan mencari kelemahannya. Di sisi lain, Tomoe akhirnya tiba di markas Tatsumi. Ia pun menjumpai pria gondrong tersebut. Tatsumi mengatakan jika anak buahnya telah standby di pos mereka untuk membunuh Kenshin secepatnya. Tomoe heran kenapa rencana itu berlangsung dengan sangat cepat tanpa menimbang laporan titik lemah Kenshin dari dirinya. Tatsumi mengatakan jika titik lemah Kenshin bukan untuk dicari, melainkan harus direkayasa. Jadi selama ini, Tomoe ditugaskan hanya untuk dimanfaatkan sebagai sumber titik lemah Kenshin. Walaupun Kenshin sangat dingin, tetapi dengan munculnya rasa cinta yang dikhianati dapat membuat Kenshin menjadi lemah karena sebuah perasaan. Izuka yang kita tahu sebagai impostor terus menceritakan kisah tragis Tomoe untuk membuat Kenshin semakin lemah dan merasa bersalah. Tomoe tidak terima dengan hal ini karena dirinya yang dulunya benci sekarang sudah terlanjur cinta pada Kenshin. Ia pun menolak pembunuhan Kenshin. Namun Tatsumi memukul Tomoe hingga pingsan. Kenshin yang sudah sangat lemah, depresi, dan merasa bersalah pergi menyusul Tomoe. Namun di tengah perjalanan, ia disergap oleh prajurit bayangan. Kenshin tak berdaya menghadapi serangan panah dari prajurit itu. Ia pun terkena jebakan bertubi-tubi. Beberapa kali ia harus bersusah payah untuk menyelamatkan diri. Setelah berhasil menebas tangan prajurit itu, Kenshin pun mengikutinya ke sebuah gua. Namun ia tidak menyadari jika itu merupakan sebuah jebakan. Prajurit bayangan itu pun langsung meledakkan dirinya dengan bom yang meledak dengan kuat. Beruntungnya, Kenshin dapat menghindari ledakan itu, walaupun membuat dirinya semakin melemah. Tak hanya sampai di situ, ia kembali menghadapi serangan berikutnya. Dengan kondisinya yang sudah sangat lemah, Kenshin harus bersusah payah menghadapi pasukan bayangan. Batosai yang dulunya sangat beringas, kini seperti seorang sad boy yang hidup segan, mati tak mau. Hingga akhirnya, seorang prajurit bayangan berhasil meledakkan bom flashbang dan membuat mata Kenshin buta sementara. Akhirnya Tatsumi pun menghadapi Kenshin yang sudah sangat lemah dan tak dapat melihat. Tatsumi menyerang Kenshin tanpa ampun. Kenshin mencoba melawan, namun dengan kondisinya itu, perlawanannya sia-sia. Tatsumi terus menyiksa Kenshin secara perlahan. Namun tiba-tiba Kenshin yang masih buta dapat mematahkan pedang Tatsumi. Lantas Tatsumi mengambil pisaunya dan hendak menyerang Kenshin. Namun Tomoe datang dan menghadang Tatsumi.
Kenshin yang tidak dapat melihat pun tidak mengetahui hal itu dan langsung menebas Tatsumi beserta Tomoe hingga membuat keduanya rubuh. Kenshin yang akhirnya dapat melihat kembali baru menyadari jika tebasan pedangnya mengenai Tomoe. Ia pasrah membisu mengetahui hal itu. Ia pun memeluk Tomoe dengan perasaan tak karuan. Di akhir yang tragis ini, Tomoe mengambil sebilah pedang dan menyayat pipi kiri Kenshin hingga membuat tanda berbentuk X. Di akhir hayatnya, Tomoe mengucapkan terima kasih dan telah menganggap Kenshin sebagai kekasihnya. Sungguh akhir yang tragis bagi sepasang kekasih. Beberapa waktu kemudian, Kenshin bertemu Katsura di kediamannya. Katsura mengabarkan jika mata-mata yang selama ini mereka cari adalah si kampret Izuka. Katsura telah mengirim seorang pendekar pedang yang kekuatannya setara dengan Kenshin untuk mencari si impostor Izuka. Kenshin menegaskan jika ia tetap akan melanjutkan perjuangan ini agar nyawa yang telah ia ambil tidak sia-sia. Namun ia belum dapat memastikan apakah ia akan berhenti membunuh ketika perjuangan ini selesai. Katsura pun kemudian pergi. Di dalam rumahnya, Kenshin bersiap-siap untuk memulai kremasi jasad Tomoe. Tetapi sebelumnya, ia melihat buku catatan Tomoe dan membacanya. Di buku itu, Tomoe menuliskan kisah tragis cintanya dengan Akira yang telah dibunuh Kenshin hingga membuatnya ingin membalaskan dendam pada Kenshin. Seiring berjalannya waktu, Tomoe sadar jika hati Kenshin telah melunak karena Kenshin telah mendapatkan kebahagiaannya. Hingga akhirnya perasaan benci Tomoe pada Kenshin telah berubah menjadi cinta. Tomoe yakin jika perjuangan Kenshin akan menjadi awal dari kebahagiaan seluruh orang. Hingga di lembaran terakhir, Tomoe mengungkapkan rasa cintanya kepada Kenshin yang telah ia anggap sebagai kekasih keduanya. Setelah membaca itu, Kenshin terduduk lemas galau tak menentu. Ia pun mengucapkan salam perpisahan kepada cinta pertamanya itu. Jasad Tomoe pun akhirnya dikremasi beserta rumah tersebut. Dan Kenshin melanjutkan perjuangan restorasi era baru. Di tahun 1868, pertempuran Toba Fushimi pun terjadi di Kyoto. Pertempuran yang melibatkan pasukan pro era baru melawan pasukan pendukung shogun. Setelah pertempuran yang sangat menentukan ini, akhirnya pasukan pro era baru memenangkan pertarungan tersebut dan membuat usaha Kenshin selama ini tidak sia-sia. Saito yang berada di pihak kalah bertemu dengan Kenshin. Ia mengatakan jika Kenshin masih belum aman dari hukuman. Namun Kenshin meletakkan pedangnya itu sebagai tanda kalau ia tidak akan membunuh lagi. Kenshin pun pergi berkelana selama 10 tahun. Batosai yang namanya begitu menakutkan hilang selama 10 tahun dan tidak diketahui keberadaannya. Dan film pun berakhir. Bagaimana rakan tentang film ini? Aku pribadi menilai jika nuansa drama romansa antara Kenshin dan Tomoe cukup kental di film ini, hingga membuat perasaan kita sebagai penonton campur aduk karena akhir tragis di ending film. Ada benang merah yang terdapat dari film ini dengan seri keempat yang berjudul Rurouni Kenshin The Final yang secara timeline merupakan film terakhir. Stay tune terus di channel ini karena aku akan merekap film-film Rurouni Kenshin dari seri awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe agar channel ini semakin berkembang. Jika kalian ada request film, di komen aja ya. Oke rakan, see you next time.